Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan ketaatan iman Nabi Nuh. Kenapa saya ambil Nabi Nuh? Karena imannya itu waktu diuji cukup lama jangka waktunya, ya. Nabi Nuh itu waktu diuji itu ujiannya kira-kira 120 tahun, ya. Makanya sampai timbul nyanyian anak sekolah minggu, bunyinya Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangka dia gila, ya. Disangka gila dia karena waktu Tuhan memberikan dia perintah untuk supaya membuat bahtera di atas gunung, dia lakukan itu dan membuat bahtera atau kapal yang besar. Bahtera tuh kapal besar, ya, di atas gunung. Bayangin Bapak Ibu, membuat bahtera di atas gunung. Kalau orang mau membuat kapal kan di pinggir laut atau di pinggir sungai paling tidak, ya. Ini di atas gunung. Dan dia ambil kayu-kayunya, dia potong, dia pantek, terus dikit-dikit, ya, bersama keluarganya. Setiap kali dia bilang, bertobat kamu, Tuhan mau menghukum. Nanti ada badai, ada hujan, bakal ada banjir. Kamu harus bertobat, masuk ke bahtera ini. Mula-mula orang dengar, wah ngeri juga ya kalau dibilang, bakal ada banjir ya. Kita kalau dengar berita, mau ada tsunami gitu, serem kan? Ya, kira-kira banjirnya seperti tsunami ya, karena bisa sampai ke atas gunung. Nah, ini diuji imannya Nabi Nuh. Imannya Nabi Nuh diuji seberapa taatnya dia. Waktu 10 tahun pertama nggak ada hujan, nggak ada angin, biasa panas, mendung, gerimis, panas lagi, mendung, gerimis, hujan besar tapi nggak banjir, panas lagi, hujan lagi, panas lagi. 10 tahun pertama nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Orang tetap pesta pora, ya, senang-senang, happy-happy, jalan-jalan, pesta-pesta. Tahun ke-20 nggak apa-apa juga. Tapi Nabi Nuh terus naik ke gunung bikin kapal sambil berkata-kata dan berteriak, bertobat, cepat, bantuin saya bikin kapal supaya kapalnya cepat jadi. Nanti ada banjir, kalian masuk ke kapal supaya kalian selamat. Pada ketawain. Mana buktinya? Hujan aja kagak, banjir aja kagak. Kamu bilang bisa kita tenggelam? Yang bener aja. Tahun ke-30, setelah 30 tahun, tetap nggak ada apa-apa. Ya, tetap aja ada panas, ada hujan, tapi nggak ada banjir. Tumbuh-tumbuhan tumbuh biasa, orang-orang makan, minum, pesta-pesta, kawin mengawin, biasa. Ya, terus tahun ke-40 tetap biasa. Nabi Nuh makin teriak, cepat bertobat, bantuin saya. Kamu orang gila. Orang panas begini, bikin kapal di atas gunung.
Tuhan sudah berkata, ya berkata sama kamu, nggak berkata sama saya tuh. Ya Bapak Ibu, tapi iman yang ada dalam hati dan pikirannya Nabi Nuh disertai perbuatan iman, yaitu ketaatan terhadap iman. Dia percaya apa yang Tuhan perintahkan. Dia percaya firman Tuhan. Tuhan bilang mau ada banjir, bilangin orang-orang supaya bertobat, supaya dia tidak mati, suruh masuk ke kapal. Pada nggak mau denger. Bekauk-kauk, berteriak-teriak Nabi Nuh. Tetap dinyanyiin Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangka dia gila. Kenapa gila? Ya udah tahun ke-40, ke-50, ke-60, ke-70 nggak ada banjir, nggak ada badai, nggak pernah sekali-kali ada goncangan gempa, nggak pernah ada sekali-sekali air laut naik, nggak ada. Biasa, biasa saja. Ya. Pada tahun ke-100, udah 100 tahun. Kalau orang kawin mengawin udah punya anak, udah punya cucu ya. Tetap aja nggak ada apa-apa. Tenang, ya. Pesta pora, happy-happy, saling menghakimi, saling menghina, saling sombongin diri, saling menonjolkan kekayaan, saling menghujat, saling menipu, ya, saling merendahkan. Biasa, tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu, hati-hati ya. Tahun ke-110 pun nggak ada apa-apa. Begitu tahun ke-120 sudah ada anak cucu cicit. Hujan. Hujan lebat yang tidak bisa di stop. Tapi Nabi Nuh udah di dalam kapal bersama binatang sepasang-sepasang yang Tuhan perintahkan, bawa binatang masing-masing jenis sepasang supaya nanti binatang-binatang itu bisa beranak lagi setelah banjir selesai. Jadi binatang itu ular, sapi, lembu, kambing, macan, gajah, bebek, burung, segala macam dibawa masuk ke kapal. Makanannya semua disediakan. Karena Nabi Nuh tidak tahu kapan selesainya banjir. Dia cuma tahu akan ada hukuman Tuhan berbentuk banjir. Dia percaya itu, dia taat, dia melakukan perintah Tuhan. Kumpulin binatang-binatang, susah nggak ngumpulin binatang? Susah Bapak Ibu. Binatangnya bukan satu macam lagi ya, bukan cuma burung doang, tapi ada macan, ada ular, ya, ada singa, ada domba, ada semut, ada burung merpati, ada burung raja wali yang kira-kira bisa saling makan tuh, ya. Ular bisa makan ayam, bisa makan kambing, kambing makan rumput, ya. Ayam makan dedek. Di mana dedeknya? Tapi karena ketaatan Nabi Nuh, semua terjadi dengan ajaib. Binatangnya bisa masuk sepasang-sepasang, ya, diem di dalam kapal, tidak saling makan, makan yang Tuhan sediakan melalui Nabi Nuh. Nah ini Bapak Ibu, kita harus paham benar, percaya kepada firman, taat melakukannya. Taatnya melakukan meskipun waktunya nggak tahu kapan, tapi Nabi Nuh tetap dia taat. Tetap dia bangun bahteranya sampai selesai. Tetap dia jalankan perintahnya, kumpulin binatang, sediain makanan, bikinin kandang
di dalam kapal, sediain minumannya segala macam. Semua kebutuhan binatang itu sudah disiapkan. Juga dia siapkan kebutuhan makan buat dia dan keluarganya, buat orang-orang juga yang nanti mau masuk. Tahun 120 dia berteriak lagi, bertobatlah, ayo cepat masuk, pada ketawa. Wah, orang gila, nggak ada apa-apa kita disuruh masuk ke kapal. Ngapain diam di kapal? Orang ada alam terbuka yang bebas, bisa jalan-jalan, ya, bisa dari Israel ke Palestina, ke Suria, kemana-mana, jalan-jalan, enak-enak aja. Pada tahun 120 pas, dus, hujan besar, badai, banjir besar. Pintu kapal sudah ditutup. Di Alkitab bilang yang tutup Tuhan, sudah ditutup tidak bisa dibuka oleh manusia. Waktu itu orang-orang pada datang. Nabi Nuh tolongin, kita udah tenggelam nih. Nabi Nuh tolongin, tolong, ampun Tuhan, tolongin saya Tuhan, selamatkan saya. Terlambat. Sekali lagi, terlambat. Kalau kita tetap mempertahankan kejahatan kita tetap mempertahankan kelakuan kita yang jelek, yang Tuhan tidak suka, kita tetap suka bohong, kita tetap suka nipu, kita tetap sombong, kita tetap mengabarkan firman Tuhan yang palsu, punya niat jelek, penipu, sombong, serakah, pejinah. Hati-hati. Tuhan tidak suka dipermainkan. Kata Alkitab, jangan sesat. Tuhan tidak suka dipermainkan. Ada hamba Tuhan bisa khotbah, jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Dia sendiri main-main dengan Tuhan. Kelakuannya masih diliputi kebencian, dendam, dengki, iri hati, dan sebagainya. Sombongan, ya, nipuan, cerita bohong. Hati-hati. Nah, waktu itu Tuhan sudah kunci pintu, tidak bisa dibuka. Akhirnya tenggelam semua. Habis. Ini tanda yang Tuhan berikan untuk kita di zaman akhir, yaitu hanya ada tanda Nabi Nuh. Jadi kita harus bersiap-siap. Bukan kita leha-leha, bukan kita santai, tapi kita harus introspeksi diri apakah kita sudah benar-benar bertobat, taat kepada firman, dan melakukan semua perintah Tuhan. Kalau tidak, ketinggalan kita seperti orang-orang yang ketinggalan nggak bisa masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Itulah tanda Nabi Nuh. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga kita jangan ada yang ketinggalan waktu Tuhan datang. Karena Tuhan datang seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Jebret. Nggak sempat untuk minta tolong, nggak sempat untuk minta ampun. Ya Bapak Ibu, jadi kita siap-siap. Jaga diri, jaga kelakuan, berubahlah dengan segala pembaharuan akal budimu. Yang tadinya pembohong bertobat, yang tadinya penipu bertobat, yang tadinya pejinah bertobat, yang tadinya segala macam bertobat. Ya Bapak Ibu, saya tidak mau ada yang ketinggalan. Karena itu saya ceritakan di sini. Sampai di sini dulu. Semoga Bapak Ibu bisa lebih mengerti. Tolong share, subscribe, bagiin ke teman-teman. Supaya teman juga nggak ketinggalan. Seperti orang-orang yang di luar kapal Nabi Nuh. Ya, supaya waktu Tuhan datang, kita bisa naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa klik subscribe. Tuhan memberkati.